Shalom, perkenalkan nama lengkap saya Winnie Putriani Rosina Ahmad, biasa dipanggil Winnie. Kelas K, NIM 01 2019 0402. Di sini saya menjelaskan tentang penghargaan dan kesejahteraan guru. Yang pertama tentang penghargaan. Penghargaan merupakan perbuatan menghargai atau sebagai bentuk apresiasi yang diberikan atasan kepada pegawai karena peserta yang diarahi oleh pegawai tersebut yang memberi kontribusi kepada perusahaan yang bersangkutan. Menurut Hulyandi dan Sepwan menyatakan bahwa sistem penghargaan merupakan salah satu alat pengendalian penting yang digunakan oleh penguasa usaha untuk memotivasi agar mencapai tujuan perusahaan atau bukan tujuan persoalan secara individu dengan perilaku sesuai dengan yang dihargai oleh perusahaan. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen menjelaskan tentang penghargaan guru yang menyatakan bahwa pasal 36 ayat 1 guru yang berprestasi luar biasa dan bertugas di daerah khusus berhak memperoleh penghargaan. Sedangkan ayat 2 guru yang gugur dalam melaksanakan tugas di daerah khususnya proses penghargaan dan pemerintah daerah dan masyarakat yang berikut. Pasal 37 ayat 1 penghargaan dapat diberikan oleh pemerintahan daerah, masyarakat, organisasi, profesi, dan satu pendidikan. Pasal 38 pemerintah dapat menetapkan Hari Guru Nasional sebagai penghargaan kepada guru yang diatur dengan peraturan perundang-undangan. Pendidikan yang baik dan unggul tetap bertanggung jawab pada kondisi mutu guru. Penghargaan merupakan alat penting yang digunakan oleh organisasi untuk membangkitkan motivasi dan dalam diri profesional dalam bertindak demi mencapai tujuan dan sasaran yang telah dicapai oleh usaha. Yang pertama, penghargaan harus dihargai oleh penerima. Yang kedua, penghargaan harus cukup besar untuk dapat memiliki dampak. Yang ketiga, penghargaan harus dapat dimengerti oleh penerima. Yang keempat, penghargaan harus diberi pada waktu yang tepat. Yang kelima, dampak penghargaan harus dirasakan dalam jangka panjang. Yang keenam, penghargaan harus dapat diubah. Kesejahteraan guru. Kesejahteraan guru berasal dari kata sejahtera yang artinya aman, sentosa dan makmur selamanya, atau dilepas dari segala macam gangguan atau kesukaran dan sebagainya. Keamanan, keselamatan. Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tentang guru dan dosen menjelaskan bahwa kesejahteraan bekerja atau suatu pemenuhan kebutuhan dan keperluan yang bersifat jasmani dan rohani, baik di luar hubungan kerja secara langsung dan tidak langsung, dapat mempertinggikan produktivitas kerja. Demikian, maksud dari kata kesejahteraan dapat dilihat dari segi lahir adalah dikatakan sejahtera apabila anggaran pendapat lebih besar daripada pengeluaran. Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen pada pasal 14 ayat 1 menerapkan bahwa dalam pelaksanaan tugas keprofesional guru berhak, yaitu yang pertama,
tentang peroleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimal dan jasmani, kesejahteraan sosial. Yang kedua, mendapatkan profesi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja. Yang ketiga, memperoleh perlindungan dan pelaksanaan tugas dan hak atas kekayaan intelektual. Yang keempat, memperoleh kesepakatan atau meningkatkan kompetensi. Yang kelima, memperoleh dan memanfaatkan sasaran dan pesasaran pembelajaran untuk menunjukkan kelancaran tugas keprofesional. Yang keenam, memperoleh rasa aman dan jasmani, keselamatan dalam melaksanakan tugas. Strategi peningkatan mutu guru. Pengembangan sikap profesional ini dapat dilaksanakan baik ketika dalam pendidikan praksbatan maupun serta bertugas atau dalam jasmani. Yang pertama, mengembangkan selama pendidik prasbata. Yang kedua, mengembangkan sikap selama dalam jabatan. Adapun cara untuk mengembangkan potensi guru dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, memprogram sertifikasi guru adalah proses perolehan pendidikan bagi guru. Yang kedua, meningkatkan kompetensi dan profesionalisme guru. Itu dibagi menjadi dua. Pertama, studi langsung program start atau magisteri. Yang kedua, kursus dan pelatihan. Yang ketiga, pemanfaatan jurnal. Yang ketiga, seminar. Kebijakan pengembangan profesional guru dan mengawasi serta pendidikan Kristen lainnya antara lain sebagai berikut: menguatkan dan meningkatkan spiritualitas guru. Yang kedua, pembinasan karakter guru. Yang ketiga, meningkatkan kompetensi guru. Yang keempat, meningkatkan pelaksanaan manajemen PAP. Yang kelima, meningkatkan kualitas pendidik. Yang keenam, meningkatkan kesejahteraan. Yang ketujuh, meningkatkan manajemen pembelajaran. Demikian hasil presentasi saya. Salam.